Haleluya. 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 Masih semangat saudara? Ada rencana ngantuk? Ngantuk direncanakan atau dibiasakan gitu saudara ya? Ya. Semangat, amin. Saya pernah bilang kalau kita lapar biasanya lemas gitu. Tapi kalau udah makan ngantuk. Mana yang bener nih sebenarnya? Kayaknya gak ada yang bener gitu sebenarnya. Iya. Harusnya hari ini English service saudara, tapi ada dua dosen di sini depan. Tapi saya belum. Ini ada dua dosen penguji nih kayaknya. Saya tampaknya tampang prof gitu saudara. Universitas mana? Ya, okay. We will speak about English for quite a while. Tadi ibadah di GPD Sekinah, saudara. Deg-degan juga di khotbah di gereja besar, saudara. Ya, seperti itulah kepercayaan Tuhan berikan. Amin. Tuhan dahsyat. Thank you again for coming. Let's talk about the last generation. Ngeri ya, the last generation. Do you believe that by some signs we see around the world that it is possible that we are the last generation? Ada yang yakin Anda adalah generasi terakhir, saudara? Setelah itu robot gitu, saudara ya. Suatu AI. Saya mendengar sebuah artikel atau sebuah liputan, saudara, bahwa metodenya begini. AI akan muncul dan AI akan bisa menciptakan, AI akan dalam bentuk robot. Ini imajinasi anak muda ya, saudara suka nonton film atau nggak terserah. AI akan menjadi sebuah wujud ya. Kan selama ini sekarang kita AI dalam aplikasi ya, walaupun jarang dipakai ya. Saudara pakai teknologi sebaik mungkin untuk kebaikan saudara. Nah, AI ke depan akan menjadi sebuah wujud. Ya, sebuah wujud artificial intelligence. Nanti di atasnya ada AIG kalau nggak salah, artificial intelligence generation. Jadi AI akan berubah jadi sebuah wujud, dan AI itu akan 100 kali lebih pintar dari manusia. Ya, walaupun ketika orang berkeluarga bilang istri saya lebih pintar dari Google, mungkin AI akan lebih pintar dari manusia ya. Ada sini istri yang lebih pintar dari Google, saudara. AI akan berubah menjadi sebuah wujud 100 kali lebih pintar dari manusia. Dan AI yang pintar ini akan menggantikan, ini menurut artikel itu ya, menurut liputan itu, AI akan menggantikan lebih dari 75% pekerjaan manusia. Dan manusia akan menjadi makhluk tak ada guna. Jadi makhluk percuma, kata orang Malaysia, tak ada guna. Karena AI sudah menggantikan semuanya, dia akan 100 kali lebih pintar. Coba saudara contohnya buka usaha laundry contohnya. Saudara akan meng-hire orang yang 100 kali lebih bodoh dari Anda atau 100 kali lebih pintar dari Anda. Terus begitu. Karena kita udah bodoh, kita hire orang bodoh lagi gitu. AI will be transforming to be a human form, bentuk wujud manusia, but the brain, the intelligence will be like 100 times smarter than human being. That's why one day later, katanya sih waktunya udah gak lama, paling 10 tahun lagi, katanya. Saya gak pernah kutip, tapi ini yang kita bisa perhatikan. Dia akan menggantikan lebih dari 75% pekerjaan manusia, dan manusia akan menjadi makhluk yang tidak berguna. Dan manusia akan menjadi orang atau makhluk yang tidak akan dihargai. Karena AI nggak perlu dibujuk, nggak perlu dikasih makan. Dalam wujud itu ya, AI tidak akan tua, AI tidak akan capek, tidak digaji, nggak dapat THR lagi.
AI tidak makan Indomie. Dia akan menjadi wujud yang betul-betul mortal menurut manusia, seakan-akan kekal, seakan-akan bisa melakukan sesuatu, dan yang lebih ngerinya, AI akan menciptakan AI yang 100 kali lebih pintar dari manusia, akan menciptakan AI yang 1000 kali lebih pintar dari AI yang pertama. Coba Anda bayangkan. Jadi manusia akan menjadi makhluk tak ada guna. Kalau sekarang kan kalau bukan gue, mampus tuh gak ada kerjaan tuh orang gitu, ya kan? Kalau sekarang begitu. Kalau sekarang, kalau gue gak datang, tutup itu katanya. But you are the last generation of human being, menurut sebuah artikel. Tetapi bagaimana kita bisa menghadapi situasi ini kalau itu terjadi? Dan dikatakan gak lama lagi, mungkin 10 tahun lagi itu kan sudah terjadi. Sekolahmu, orang tua capek-capek bayar uang sekolah, at the end pengangguran. Karena ada AI yang bekerja. Makanya persiapkan dirimu, kalau engkau memang adalah, mungkin, ada pepatah bilang, ada orang ungkapan bilang, Anda berbuat baik seakan-akan besok Anda mau mati. Pernah dengar itu? Makanya Anda berusaha sekarang seakan-akan Anda adalah the last generation. Apa yang Anda lakukan? Ini menjadi sebuah peringatan keras bahwa kalaupun kita menjadi the last generation, what we gonna do? Mari kita perhatikan dalam Acts 2 verse 17. Kisah Rasul 2 ayat 17. Kisah Rasul 2 ayat 17. Ini sebuah nubuatan. Kenapa saya larinya ke Roma? Udah mulai pikun nih begini ya. Oke, Kisah Rasul 2 ayat 17. And it shall to come to pass in the last days. Ya. Bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya apa? Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Hari terakhir identik dengan generasi terakhir. Ini nubuatan diambil dari kitab Yoel kurang lebih 4000 tahun sebelum Kisah Rasul ditulis. Pada hari terakhir akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikian firman Tuhan bahwa Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. I will pour out my spirit to all human being. Artinya kalau memang kita adalah generasi terakhir buat kita semua orang muda, bahwa Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas semua kita. Sebuah roh persiapan untuk kita paham akan apa yang terjadi ke depan. Sebuah roh yang bisa menimbang apa yang harus kita lakukan. Ketika Salomo muda, saya sering sampaikan, ketika Tuhan katakan, lu mau apa Salomo? Beri aku hikmat dari rohmu, supaya aku bisa menimbang mana yang baik, mana yang tidak baik. Jadi kalau hari-hari terakhir Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas kita. Tapi pertanyaan begini, ketika Tuhan ingin mencurahkan rohnya, if God wants to pour out His own spirit onto the next generation, which will be the last generation, sebenarnya orang muda lebih suka yang mana? Lebih suka roh Tuhan atau roh setan? Kata Om Jaya, roh Tuhan. Tapi kenyataannya, saudara, pernah nggak ngeliat orang muda kalau marah kayak kesurupan? Pernah ngeliat? Wah, gitu. Berontak. Terus perang di udara gitu, di sosmed. Udah kayak orang kesurupan, saudara. Hilang identitasnya bahwa dia adalah bait Roh Kudus. Mereka lebih suka berperilaku seperti roh setan. Ketika Tuhan katakan kasihi sesamamu, dia membenci sesamanya. Ketika Tuhan mau engkau penuh dengan Roh Kudus, orang-orang generasi sekarang lebih suka penuh dengan roh iblis. Saudara. Saya harus tegas katakan.
Saya pernah sampaikan ketika engkau ada berada di sebuah pulau, salah satu pulau di Indonesia. Ketika mereka melakukan ritual, mereka harus kesurupan. Sebagai bentuk bahwa ibadah mereka afdol. Tetapi banyak orang lebih tertarik dengan roh iblis. Orang lebih tertarik dengan sikap yang menunjukkan mereka bukan kepenuhan Roh Kudus. Tuhan mau di sini maka anak-anakmu laki dan perempuan akan bernubuat, turun-turunmu akan mendapatkan penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi. Itu yang Tuhan mau. Saudara, the last generation tantangan nggak sama dengan generasi sebelumnya. Nggak sama, saudara. Makanya dibutuhkan Roh Kudus, dibutuhkan generasi. Makanya tema kita adalah generation in spirit. Engkau harus penuh dengan Roh. Amin. Amin. Karena tantangannya nggak sama, tantangan yang berbeda. Saya katakan tadi, AI akan berbentuk manusia ke depan dalam waktu dekat. Dan dia akan jauh lebih pintar dari generasi human being. Dan kembali lagi, usahamu, pendidikanmu, sekolahmu, jungkir balik orang tua menyekolahkan. Kalau engkau punya Roh Kudus, kau akan menjadi generasi yang tidak berkurang. AI nggak perlu kuliah. AI nggak perlu kuliah. Dia nggak perlu ospek. Dia nggak perlu ikut organisasi maba gitu ya. Oke, just maba, mahasiswa baru. Nggak perlu menjadi maba, saudara. Nggak perlu senioritas. Manusia jungkir balik sekolah 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun untuk jadi pengangguran. Makanya banyak statistik bilang SD, SMP, SMA ojol. SD, SMP, SMA kuliah ojol. SD, SMP, SMA wira swasta bangkrut ojol. Karena ke depan generasi manusia nggak akan berguna. Ke depan transportasi Anda tinggal naik, sekarang udah tahu mobil, Anda beli mobil, dia cari parkiran sendiri. Tukang parkiran nggak perlu, saudara. Bagaimana manusia sudah tidak lagi berharga di hadapan teknologi. Tetapi bagaimana kita bisa mengimbangi itu? Teknologi. Bagaimana kita bisa mengimbangi itu supaya jangan sampai robot lebih berguna dari kita. Karena kalau manusia itu kalau dianggap dia merasa diperlukan, merasa diberguna, angkuhnya minta ampun. Sudah. Kalau dia merasa diperlukan, di WA aja jawabnya udah kayak polusi. Dijawab, Anda lapor hari ini, direspon 2 kali 24 jam. Udah kayak polisi, saudara, kita respon. Kenapa? Karena generasi ini yang kita sedang perjuangkan inilah generasi yang harus benar-benar penuh dengan Roh. Amin. Walaupun kita bilang saya sebelah kiri Roh Kudus, sebelah kanan Roh Kudus, tapi masih merasa diperlukan, merasa dibutuhkan. Sebenarnya Tuhan bilang Tuhan nggak butuh kita kok sebenarnya. Siapa pernah bilang Tuhan butuh kita? Ada yang pernah bisa konfirmasi Tuhan butuh kita? Gue dibutuhin lah oleh Tuhan. Sekolahmu, kuliahmu, kalau engkau gak punya Roh Kudus, semua akan tergantikan. Sekarang by sistem, sekarang by teknologi. Sekarang nanti ujungnya AI yang 100 kali lebih pintar dari kita itu, wujud manusia menunjukkan wujud aslinya. Nanti dia akan menciptakan AI, grand AI generation AIG yang 100 kali bahkan 1000 kali lebih pintar dari AI sebelumnya. Sementara manusia makin bego, sorry. Terus kemana kita? Kalau kita jelas generation.
Makanya diperlukan Roh Kudus. Saya katakan tadi AI maintenance-nya gampang bagi mereka, tinggal teknologi ganti chipsnya selesai. Tinggal ganti chip selesai. Nggak perlu dikasih bubur dia, nggak perlu dikasih, nggak dapat pesangon, nggak perlu dia nggak akan izin saudara. Orang kalau kerja sekarang, kerja Senin sampai Jumat, ya pengalaman saya sebagai pekerja di sekuler, kadang karyawan A, Pak maaf ya, saya terlambat, maaf Pak, besok saya nggak bisa masuk. Itu manusia saudara, kalau AI enggak. Makanya ke depan mereka mempekerjakan AI, robot. Nggak perlu diapain, nggak perlu dibujuk malah, tinggal ganti chip terus satu kerja. Nanti ke depan seperti itu, Anda harus mengadai. Kalau kita merasa bahwa kita the last generation. 2 Timotius 3. 2 Timotius 3, ini lebih keras lagi saudara. Jadi saya khotbah di Sekinah, cukup keras. Ketika saya sampaikan candaan, puji Tuhan gak ada yang ketawa saudara. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir, the last days, in the last generation, hari-hari terakhir, the last generation human race. Ya, ini bukan kebanyakan nonton film, bukan, tapi ini banyak sekali sedang beredar di media sosial. The last generation of human race akan datang masa yang sukar. Udah ujung dari penghujung zaman, orangnya pun makin sukar diajak kompromi. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka membual, menyombongkan diri, dan sebagainya. Tidak beragama, agama, berontak, tidak tahu mengasihi, tidak suka berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Itu jelas, saudara. The last days ini sifatnya. Pertanyaannya begini, kenapa pemuda itu harus dibimbing dan dibina? Salah satu alasan, jangan sampai mereka mati muda. Karena kadang orang muda ketika kita deal dengan mereka, kadang ya, mereka berpikir bahwa hidup mereka masih panjang. Tetapi berapa banyak orang muda yang Tuhan panggil dalam umur sangat muda belia. Di luar negeri kita lihat orang-orang muda mabok, sempoyongan, pinggir jalan tabrak mobil. Mabok, bawa mobil, jebret keras, mati. Saudara yang suka film Jepang, film Korea, orang muda loncat dari apartemen mati. Di saat mereka ada dalam sifat ini yang bahaya, saudara. Ini yang bahaya. Kalau sudah orang tua, mereka udah capek. Saya boleh katakan, mereka udah, ya udahlah. Udah sabar aja, udah santai aja, ya udah. Karena memang sudah apa? Sudah memang dewasa, mature dalam pemikirannya. Kalau di adat Batak, saya bilang di adat Batak, kalau ada orang muda, Tuhan panggil dalam usia muda, itu gak dikubur pun gak apa-apa. Karena dianggap dia belum jadi manusia. Sama Jawa Timur juga begitu. Ya, anaknya berapa? 4. Ya, 2 sudah jadi orang. Yang 2 lagi nggak tahu jadi apa. Banyak istilah begitu. Karena ukurannya adalah ketika mereka tidak bisa menunjukkan sesuatu yang baik kepada sekitarnya. This is the last generation. Makanya Tuhan katakan Tuhan akan mencurahkan roh
Tuhan sedang kasih rohnya kepada kita. Supaya ketika kita menghadapi segala sesuatu, kita ikut apa yang roh itu katakan. Amin. We follow the will of the Spirit. Kemana dia mau menuntun kita, apa yang harus kita lakukan. Sebagai orang muda, dalam sebuah sikap, dalam sebuah cara berpikir kita, dalam sebuah cita-cita dan keinginan kita. Dunia akan semakin cepat berubah. Teknologi akan semakin cepat berubah. Sementara ada generasi yang masih bersantai-santai dan masih ingin melihat kebiasaannya dan jati dirinya, saudara. Sementara teknologi zaman semakin melesat, sementara banyak orang masih tertinggal dengan pikiran dan perasaan. Saya selalu katakan, ketika Daniel ada di Babel, firman Tuhan katakan dia 10 kali lebih pintar dari orang di sekitar. Bahkan 10 kali lebih bijaksana. Dia berapologet. Daniel berapologet. Ketika orang dikatakan ada satu suara, kalau suara itu dibunyikan, trompet itu, semua harus menyembah kepada patung dewa itu. Dia berapologet. Dia bisa menempatkan dirinya. Dia katakan, saya sudah menyembah Tuhan yang saya sembah. 3 kali saya menghadap Yerusalem berdoa. Dan ditemukan dia berapologet, dia bisa menjawab setiap pertanyaan. Dia bisa lewat sikapnya, dia bisa menentukan kemana arah tujuan hidupnya. Jadi 10 kali lebih pintar dari teman-teman segenerasi seangkatannya di Akademi Babel, saudara. Makanya Tuhan katakan Tuhan akan memberikan roh. Saudara, sifat-sifat yang saya tunjukkan tadi dalam 2 Timotius 3 ayat 1. Saya mau nanya jujur, adakah sifat ini terdapat dalam diri kita? Ini yang saya tanya jujur. Adakah sifat ini terdapat dalam diri kita? Manusia akan ketahuilah pada hari-hari terakhir, the last days, generasi terakhir, the last generation, akan datang masa yang sukar, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Adakah itu sifat itu di kita? Menjadi hamba uang? Mereka membual dan menyombongkan diri? Mereka menjadi pemfitnah? Adakah mereka akan berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai? Ngeri juga ya, tidak mau berdamai, maunya ribut. Suka menjelekkan orang, tapi nggak mau dijelekin. Biasa kali ya, suka menjelekkan orang, tapi nggak mau dijelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Saudara, sifat ini adalah dalam generasi sekarang ini. Dan kadang banyak orang memelihara sifat ini. Siapapun kita, baik orang muda maupun orang tua, kadang ini dipelihara. Tetapi saudara, ini seperti bentuk luka. Ini seperti bentuk luka bahwa, lah ini gue, emang kenapa? Tetapi saudara, saya mau katakan bahwa seakan-akan ada luka yang membuat ini menjadi terjadi dalam keluarga, dalam rumah tangga. Mereka tidak mendapatkan apa yang mereka cari, mereka tidak mendapatkan ketenangan di keluarganya, tidak mendapatkan apa-apa, saudara, sehingga ini muncul dan menjadi luka
baik dia luka kepada orang tuanya maupun luka kepada orang di sekitarnya, saudara. Dia gak mau berdamai, udahlah. Dia suka menjelekkan orang, ya udahlah. Bahkan bukan orang tuanya pun dijelek-jelekan sama dia. Dan luka ini kadang dipelihara. Dan kadang dinikmati, saudara. Dan seakan menjadi sebuah kebanggaan. Luka hati menjadi sebuah kebanggaan, saudara. Tetapi saudara, kalaupun ini ada dalam sifat generasi muda di dunia ini, saudara, saya mau katakan Tuhan punya jalan keluarnya. Mungkin kita tidak bisa menghindari itu bisa terjadi. We cannot avoid that. It could happen. It's a normal thing in life. Karena kita bersosial, kita hidup bertetangga, kita hidup bersaudara, kita hidup sebagai makhluk sosial. It happens. Okay. Got your point. It happens. Okay, great. Good point. It's normal. I'm not perfect. I'm a human being. I get feeling. So it's normal. I have that. But don't keep it for long. Amen. Itu akan menggerogoti hatimu. Itu akan menggerogoti pikiranmu. Itu akan menggerogoti sel-sel darahmu. Itu akan menggerogoti sum-sum tulangmu. Dan itu berpotensi menimbulkan penyakit dalam hidup manusia. Apa solusinya? Zakaria 4 ayat 6. Ayatnya ada di bawah. Ada di ruang sekretariat atau ruang gembala. Zakaria 4 ayat 6. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Amin. Not by might, nor by power, but by my spirit. Luka itu hanya bisa disembuhkan oleh roh Tuhan. Ketika orang memiliki sifat apapun itu, mereka lari kepada dunia, dunia akan mengelus-elus dia. Bener lu bener tuh, bangke semua. Udah, gue tahu kartunya. Yang bangke semua situ. Kita pernah dengar khotbah Taufik bangke ya. Iman tanpa perbuatan mati. Ada iman bangke, saudara. Bangke semua, mah. Dan yang benar, kan? Ketika kita lari kepada dunia, Anda akan dipuja-puji dunia. Karena dunia tahu, ketika dia memuja-muja Anda akan semakin jauh dari Tuhan. Tapi kalau kau datang kepada Tuhan, bukan dengan kekuatan, tapi dengan roh Tuhan. Amin. Kekuatan kita gak akan bisa merubah diri kita sendiri. Tetapi roh Tuhanlah. Makanya Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas engkau dan saya. That's why this congregation we call it generation in spirit. Karena peperangan kita bukan peperangan melawan darah dan daging, tapi peperangan melawan penguasa di udara. Peperangan kita bukan melawan si A, si B. Kalau peperangan kita melawan darah dan daging, saudara, kita bikin ring tinju di bawah. Saudara yang mungkin punya sakit hati dengan temannya, silakan tonjok-tonjokan di bawah. Nanti wasitnya Bung Andre. Tapi kita tidak melawan penguasa di udara. Bukan tidak melawan darah dan daging, kita melawan penguasa di udara. Makanya perlu Roh Kudus. Bukan karena kekuatan, not by might, but not by power, but by the Spirit of the Lord.
Makanya ketika engkau memiliki sesuatu yang mengganjal di hatimu, datang kepada Tuhan, Tuhan akan merestorasi. Kebenaran kita itu tidak akan bisa menyelamatkan kita. Kebenaran kita itu tidak akan bisa membuat kita jauh lebih baik. Kebenaran Tuhan yang akan memerdekakan kita. Saya katakan tadi, berparalel dengan teknologi yang ada. Berparalel dengan teknologi yang ada. Sudah akan datang waktunya. Sekarang di Cina, mereka sibuk bikin robot, bikin teknologi. Karena Indonesia sibuk bersosial media. Semakin Anda bersosial media, semakin banyak duitnya Michael Zuckerberg. Makin kaya dia. Dan kita dapat apa? Ronde pertama, ronde kedua, ronde ketiga. Tinju berapa ronde, Bung? 12 ronde. 12 ronde, ya. Lela tahu 12 ronde. Papanya pemain tinju. Tetapi saudara, yang kita harus pahami, peperangan rohani kita itu mungkin di luar batas waktu yang kita pikirkan. Makanya kehidupan kita perlu dituntun oleh roh. Amin. Serahkan kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Jangan datang kepada manusia. Jangan datang kepada orang-orang di sekitarmu yang mungkin engkau suka mendengar pembelaan dari dia. Siapa yang di sini senang dibela? Hah? Lebih baik dibela Tuhan, amin. Saudara generasi muda yang ada, this is the last day. If you are the last generation, be the last generation. Amen. Be a good person in this last generation. Seakan-akan ini generasi terakhir. Be the best in your life to be the last generation. Tunjukkan bahwa kita adalah generasi terakhir yang memang Tuhan harapkan. Kalau kita mengacu kepada teknologi, kalau benar 10 tahun itu lagi itu terjadi, pengangguran besar-besaran akan terjadi. Jobless, no food, tidak berguna. Karena iblis sedang menunjukkan kepada Tuhan bahwa ciptaanmu, manusia yang kau puji-puji ini, yang kau banggakan ini, mereka tak ada guna. Iblis menciptakan bentuk manusia baru dengan sistem yang baru. Dia akan tunjukkan kepada Tuhan bahwa manusia yang kau ciptakan ini otaknya lebih goblok daripada robot yang aku ciptakan. Lihat manusia yang kau ciptakan ini penuh dengan intrik perasaannya, tapi makhluk yang kau ciptakan jauh lebih berguna. Iblis sedang ke arah sana. Tapi buat dirimu menjadi makhluk yang paling mulia yang Tuhan pernah ciptakan. Noble. Mulia itu noble. Noble itu sesuatu yang bernilai di atas mulia sebenarnya. Makhluk noble itu makhluk yang betul-betul istimewa yang Tuhan ciptakan. Dan itu engkau dan saya. Apapun yang sedang kita inginkan dalam hidup kita, Tuhan punya keinginan bagi engkau. Tapi iblis juga punya keinginan.
Dia sedang menciptakan sebuah makhluk penyaing manusia. Dia sedang menciptakan sebuah ciptaan menyaingi ciptaan Tuhan yang Tuhan anggap itu istimewa dan mulia. Tapi kalau dibandingkan apel to apel, bisa jadi artificial intelligence yang 100 kali lebih pintar dari kita itu akan lebih disukai dan lebih digemari oleh manusia. Karena manusia semakin gak suka sama manusia. Manusia akan semakin jaga jarak dengan manusia. Terbukti, your phone. Anda perhatikan di bus, di restoran, manusia lebih berinteraksi dengan apa? Handphone-nya. Karena manusia makin malas berinteraksi dengan manusia. Mereka lebih senang dengan handphone. Depan, dia akan berwujud seperti seakan-akan manusia. Dan itu akan terjadi. Mereka akan tutup pekerjaan untuk memproduksi robot AI itu. Tetapi dikasih makan anak-anak. Kenapa? Mungkin menunjukkan bahwa bapak lu gak bisa ngasih lu makan. Makanya dikasih makan. Tetapi teknologi itu akan semakin berkembang. Gak ada yang bisa menghentikan teknologi. Ada yang bisa menghentikan teknologi? Sulit. Bahkan teknologi menjadi Tuhan bagi sebagian orang. Tapi bagi kita, izinkan dirimu dipenuhi dengan Roh Tuhan. Amin. Karena hanya kuasa Tuhan yang bisa mengalahkan semuanya. Not by might, not by power. Jangan simpan apa yang tidak patut disimpan. Mari kita bekerja. Mari kita melakukan yang baik. Mari kita memahami tujuan hidup kita. Ketika saya di kapal, di radar itu bisa melihat ikan di bawah sana banyak apa tidak. Radar bisa melihat cuaca ke depan bagaimana. Dia bisa tahu, oh di sini banyak ikan. Oh di situ gak ada ikan. Dia tahu dengan teknologi. Tetapi kita, karena kita tongkrongin saudara, laut sampai sehari penuh gak ada ikannya. Karena teknologi udah tahu situ gak ada ikan. Demikian juga kehidupan kita. Kalau kita punya roh, Tuhan akan tuntun kita kepada kebenaran Tuhan. Amin. Mari engkau dan saya, if you feel that you are the last generation, be the best last generation. Tunjukkan kepada iblis bahwa engkau adalah ciptaan Tuhan yang mulia, yang jauh lebih mulia dari apapun yang iblis akan ciptakan sebentar lagi. That you are most noble human being. Kita bangkit berdiri.